Baiklah hadirin sekalian, kita akan melanjutkan agenda berikutnya. Kali ini dalam gelaran peluncuran ARS ini kita akan berbincang-bincang dengan coach ternama Indonesia. Ada yang bisa tebak siapa? Udah lihat ya, di depan ada posternya. Langsung saja kita sambut bersama Pak Rene Suhardono. Silakan. Oke, boleh majuan dikit, Mas. Biar lebih dekat ya Pak Rene ya, dengan audiens. Oke. Iya, silakan boleh Pak Rene. Ini saya izin membacakan profil singkat Pak Rene buat Sivitas Akademika dari UI. Bahwa Pak Rene ini merupakan alumni juga S1 Ekstensi dari FEB UI tahun 2005. Saat ini beliau adalah salah satu career coach ternama Indonesia. Beliau dihadapkan awalnya kenapa akhirnya menjadi fokus di bidang ini ya coach ya. Hadapkan berbagai kondisi di hidupnya hingga membawa beliau ke turning point kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Nah, melalui bukunya beliau berbagi cerita perjalanan hidup beliau bersama istri ketika belum menemui turning point di dalam kehidupannya. Nah, ini menarik bahwa hari ini kan kita membuat ataupun sebuah effort bersama meluncurkan Al-Quran Reading Society ya Pak Rene. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit dulu di awal sama Pak Rene bahwa Al-Quran itu kan syifa ya Pak Rene ya. Tetapi awalnya tuh harus dari self atau diri sendiri dulu sehingga ketika kita belajar memahami Al-Quran yang tentunya kita akan menggapai keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat itu jadi lebih masuk gitu ya. Pak Rene boleh silakan diceritakan gimana caranya kita bisa memulai dari diri kita sendiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Provision bisa terima istri yang dulu datang dari standar kalau tepuk tangan dulu buat Sasti dong ya. Nih, kalau izin kalau boleh lampunya dinyalakan ini. It's so dark, it's like darkness gitu ya. Dinyalakan aja kalau boleh. Sasti kita supaya nggak terlalu formal, let's just have a good conversation, ngobrol-ngobrol aja. Yes. Kehormatan sekali ada di sini para profesor. Senang bisa kembali ke alma mater. Terkait tentang Al-Quran, saya cuma ingin mengulasnya dari cerita diri sendiri dulu, supaya kalau ternyata nyambung monggo ya, kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan. Saya kok melihatnya problemnya itu lebih banyak di diri. Jadi kalau Sasti pernah dengar istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Dia yang berusaha mengenal dirinya insya Allah akan bertemu dengan yang menciptakannya gitu ya. Tapi kerap diri ini yang mana gitu. Dan problem saya untuk waktu yang sangat lama, saya berpikir bahwa mengenal diri itu adalah soal tahu ambisi. Jadi I wanna be here, I wanna be there. Saya mesti mencapai itu, dapat ini, dapat itu, dan semua dapat. Tapi hidup hancur-hancuran. Jadi saya sekarang lebih meyakini bahwa mengenal diri itu bukan soal menjadi apa, bukan mengenal ambisi atau mengenal nafsu, tapi mengenal tata kendali diri, mengenal keterbatasan diri, mengenal untuk apa kita ada di sini, gitu. Dan ujungnya nggak jauh-jauh nih, banyak yang bisa berkomentar lebih jauh. Inti pembahasan saya kalau dari perjalanan ini ada dua, Sasti. Yang pertama itu menata ego, bukan ego orang ya, ego diri sendiri. Karena kalau ego itu kafiatnya paling gampang dilihat di orang. Tapi kalau di diri sendiri, wah angel, susahnya luar biasa. Ego apa? Nggak ada, gitu ya. Dan satu lagi menata distraksi. Ini ada kawan-kawan yang dari psikologi, ada ya kan. Kalau saya tanya rumah sakit jiwa pertama atau nggak Sasti, itu di mana dan namanya apa? Saya nggak tahu. Kotanya namanya Bethlehem, itu nggak jauh dari London. Namanya adalah Bethlehem for the incurably distracted. Jadi tidak bisa disebutkan distracted. I'm not kidding. Itu kalau Anda Google itu muncul bahwa zaman itu sudah dipahami. Kita dengan interaksi setan-setan gepeng kita ini, ya, itu membuat kewarasan kita tuh terganggu sebenarnya. Ya.
Saya kasih tambahan datanya seperti ini. Apa yang Bapak, Ibu, para profesor simak, ya kita sama lah ya, umur berapapun sekarang terjebak sama ini, betul ya? Betul. Apa yang kita simak, kita tonton, kita baca dalam sehari. Sehari itu berapa? 24 jam. Ya. Sehari berapa? 24. Masih ada orang nggak di sini, Pak? Berapa? Sehari, ya. Dalam 24 jam itu jauh lebih banyak dibandingkan yang dibaca, disimak, ditonton oleh mereka yang hidup sebelum era gadget seumur hidup mereka. Seumur hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, apa yang dibaca, disimak, ditonton, seumur hidup masih kalah dengan apa yang kita baca, kita simak, kita tonton in 24 hours. Gila kan? Maaf ya, ini saya yakin di sini orang soleh semua. Maaf saya mengangkat isu yang kontroversial. Pornografi. Bapak Ibu tahu konten pornografi itu kalau dijadikan film, itu durasinya berapa lama? Ada yang bisa tebak? Pura-pura tahu juga nggak tahu. Nggak tahu Pasti pornografi sebagai salah satu pandemi yang paling parah. Ya, itu kalau dipanjangkan usianya 3.700 tahun. I'm not kidding, I kid you not. Sedemikian produktif kita di pornografi. Dan pertanyaannya sekarang, dengan begitu banyak distraction, how are we supposed to understand what our Creator is trying to say? No, kita yang gagal berusaha memahami itu. Kita yang membuat diri kita kemudian disesatkan. Pernah ada istilah yang menarik sekali. Yang ngomong itu dia ateis, tapi menarik ya. Neil deGrasse Tyson, dia bilang begini, seiring dengan semakin terangnya cahaya artifisial di dunia, ya, itu semakin menyulitkan kita melihat cahaya dari bintang. Betul. Menarik ya? Menarik. Jadi ujungnya, problemnya itu sebenarnya our ability to maintain our own ego and distraction. Udah itu terus. Diminish distractions gitu. Yes. Tapi susah. Susah ngomongnya gampang ya, Pak Rene. Kalau misalnya coach Rene atau coach aja. Coach Rene. Nah, coach, soal tata kendali ego tadi. Gimana caranya untuk memulai bisa tahu gimana caranya? Ini menarik banget ya. Saya tuh pikir kalau ditanya, do we have an ego problem? Coba tanya ke diri sendiri. Do I have an ego problem? Halo? Oh, hebat sekali, Masya Allah. Ya, ternyata saya selidiki lebih jauh dan ini saya nyontek dari bukunya Imam Al-Ghazali yang ditulis 1000 tahun lalu. By the way, you should read books yang ditulis ratusan tahun yang lalu. You find it so different. Saya langsung, aduh gila, keren banget. Buku itu Ihya Ulumuddin judulnya. Kurang lebih begini bunyinya. Ego itu muncul dalam 3 bentuk yang paling gampang. Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau bingit? Mau ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ego itu kayak bandul. Ego pertama itu yang muncul dalam bentukan pertama yang paling gampang banget dilihat. Namanya ego saat merasa paling benar. 3 kata ini harus digunakan. Apa Bu, Pak? Merasa paling benar. Merasa benar boleh nggak? Boleh. Merasa paling benar, that's dangerous. Karena kalau sudah merasa paling benar, everybody else is wrong. I'm the most righteous. You should listen to me because I'm older or because I'm younger, because I'm smarter or because I'm not that smart, but you still have to listen to me. Gitu ya? Ya, jadi itu ego saat merasa paling benar. Ini easier to pick. Tapi there's another form of ego. Saya nyebutnya ego remah-remah momogi. Tahu momogi nggak, Pak? Bundanya nggak tahu ya. Itu kayak ciki, Bu. Ya. Makanan yang nggak bergizi diinjek remah-remahnya doang. Ini remahnya momogi. Egonya namanya merasa paling sengsara. Apa? Merasa paling sengsara. Ini ego juga. Ini ego korban. Ego yang bilang ini, mesti gimana? We're nothing. Nothing we can do. Udah mati. Udah hancur aja udah. Ya, kenapa? Karena jadi korban itu easy. I'm not saying in a derogatory kind of way, nggak merendahkan. Tapi begini, kalau jadi korban, all you need to do is just to point. Gara-gara dia tuh, gara-gara itu, semua salah. Except you.
Saya tanya, semua kisah di Quran itu banyak sekali kisah para nabi, ya, kisah para rasul. Nabi Yusuf, nah ibu-ibu langsung ya, kalau dibilang Nabi Yusuf kita langsung gitu ya. Nabi Yusuf itu korban bukan Pak? Bu? Korban, cuman dia tidak pernah membiarkan dirinya merasa sebagai korban. Di dalam sumur, di dalam penjara, ucapannya apa coba? Ya Allah, terima kasih kau telah tempatkan aku pada posisi terbaik. Di dalam sumur loh ngomongin. Kita di ruangan ber-AC, kita ngerasa, ayo, kenapa ya Allah kau berikan aku hidup seperti ini, gitu kan? Terus kata Allah, mau dilempar dulu di sumur, cum, gitu kan? Betul ya? Jadi para nabi itu tidak pernah merasa dirinya sebagai korban. Never ever. Kenapa? Karena yang dikedepankan adalah rasa bersyukur. Dan ini poin terakhir, tapi saya colongannya di sini. Syukur artinya apa Pak Bu? Menerima. Aku cukup nyaman kok dengan kediaman awkward. What is syukur? Kalau saya sebut syukur itu apa ya? Muncul. Menerima. Aku dengerin ya? Berterima kasih Bu Nini bilang. Saya benar-benar kenal Quran itu mulai belajar tahun 2017. Setelah hidupku hancur-hancuran. Dan salah satu tindakan yang saya ambil adalah belajar bahasa Arab. Di situ aku kebanting berkali lipat. Syukur itu kata dasarnya syakaro. Apa Pak Bu? Syakaro. Syakaro. Makanya salah satu dari 99 nama Allah itu adalah asyakur. Syakara itu gini kalau digambarkan. Arabic is very descriptive. Sangat jarang pengaruh dari budaya lain. Karena juga nggak ada yang mau ke mereka gitu. It's in the middle of nowhere. Ya, jadi bahasanya itu pristine. And it is very visual. Kurang lebih syakara itu begini. Musim kemarau, not enough water. Kalau ada sedikit sekali, nggak ada rumput hijau, yang ada rumput kering, jerami. Dikasih ke unta, dikasih ke kambing, rumput yang sedikit warnanya coklat itu, lalu kambing memberikan susu yang banyak. Dan orang Arab akan bilang, asyakara. Apa itu? Diberi sedikit, memberi banyak. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Syakara berarti diberi sedikit, memberi banyak. Sekali lagi. Diberi sedikit, memberi banyak. Jadi basisnya hamd. Hamd itu terima kasih dan pujaan. Basisnya itu syukur. You cannot have hamd kalau nggak punya syukur. Nah, basis dari syukur itu diberi sedikit, memberi banyak. Nah, this is interesting. Kalau bicara soal hitung-hitungan, kayaknya kurang mulu. Fee-nya harusnya lebih, gajinya harusnya lebih. No, tapi Allah bilang, I'm not talking about that. I'm talking about, have you ever pondered this universe? Ya, pernah nggak melihat bagaimana dirimu bisa berjalan sebagaimana semua orang dan binatang bisa berjalan di atas kedua kaki? Nggak butuh dipapah kan? Bukankah itu nikmatku? Bisakah kau melihat begitu banyak tanda-tanda? Ayah itu tanda yang tersebar di sepanjang jalanmu, di sepanjang dunia, supaya kau kemudian bisa bersyukur kepadamu. Tapi kau melihat itu kan? Jadi sebenarnya diberi itu dalam konteks apa yang sudah Allah berikan. Dan Allah selalu sudah memberikan sebelum bahkan kita merasa membutuhkan. Cuman kan kita yang punya PR antara yang butuh dan pengen, itu kan sama kan? Betul ya? Makanya Allah kan menegur kita dengan bahasa yang indah sekali. Inilah makhlukku yang namanya manusia. Al-insan, insan apa kata dasarnya? Artinya apa bahasa Arab? Ada yang bisa bantu? Lupa. Forgetfulness itu insan, salah satunya. Tahu gak disebutnya apa? Inilah makhlukku yang bernama manusia, yang kalau ku beri dia kemudahan, dia akan ngomong gini, efek gue tuh hebat ya. My network is so powerful. My gelar, my brain. Ya, I'm so smart. Pas ngeliat kaca, greatest gift since sliced bread, gitu kan? Iya kan? Iya kan? Jadi bangga dengan pencapaian. Tapi kalau ku beri dia sedikit kesulitan, dia akan ngomong gini, ya Allah, kenapa kau beri aku cobaan seperti ini ya Allah? Sesungguhnya aku yang tahu melebihi dari dia apa yang baik untuknya. Dan itu langsung saya ketampung. Selama ini dalam hidup saya selalu merasa, I know what is right for you. Moto saya sebelum ini tahu gak apa? To live a life that truly matters to me. Ego. Ternyata kata Allah, live life that truly matters not according to you.
but according to me, your creator, because I want you back with me, my beings, ciptaanku, karena sudah kuwarisi, bahasanya waris ya. Jannah itu kuwarisi untukmu. Jadi masing-masing dari kita udah punya rumah di Jannah. Masalahnya kita mau ke sana apa enggak? Udah banyak ngomong. Paling benar, merasa paling sengsara. Terakhir, ini yang paling subtle. Subtle apa ya bahasa Indonesia-nya? Samar-samar. Samar. Terlalu terlihat. Namanya merasa paling berguna. Ngomongnya tuh gini, kalau merasa paling berguna, pamrih. Bahasanya tuh gitu. Dia orangnya, jenis orang seperti ini akan ngomong ini. Lihat ya, kegiatan yang berjalan lancar hari ini, gue gak harus ngomong. Tapi itu karena gue. Lo baru ngomong. Paham ya? Yang sering mengatakan, apalah aku hanyalah bukan apa-apa. Ya, merendah untuk meroket gitu ya? Sumbangan yang 1 miliar ini kuharapkan kemudian bisa. Paham ya? Those sort of thing. Jadi ego ini muncul dalam 3 bentuk. So questionnya, gimana kita bisa membersihkan diri, memurnikan hati? Kalau kita nggak tahu problemnya apa, so we start with that problem. Dan masing orang biasanya punya leaning yang beda-beda. Ada yang leaningnya problem number 1, ego merasa paling benar, itu ada treatmentnya. Ego merasa paling sengsara, ada treatmentnya juga. Banyak mendoakanmu, minta guru untuk banyak mendoakan. Kenapa? Saya tuh merasa nggak punya problem ego. Nah, kalau gitu saya minta doa, karena hidayah hanya dari Allah. Tapi kalau saya merasa punya problem ego, the first thing you do adalah coba amati dalam berbagai keadaan. Contoh, kalau dipuji, Rene, keren banget sih lo bisa diundang sama alma mater lo, duduk di depan lagi, bukankah waktu itu lo hampir gak lulus ya? Gitu ya, terus saya akan ngerasa gini, emang gue hebat ya? I have a problem, ya. Speaking about that, aku bawa bukunya sih, tapi kalau ada yang mau nanya aja gitu ya. Oke. Pasti udah dapet ya? Saya udah dapet, udah baca sedikit. Langsung kan pamrih kan, promo. Langsung promo. Gitu Kita mau ngobrol sama Bapak Ibu yang boleh, ada di sini. tapi janjinya nggak boleh susah-susah nanya. Ada yang mau discuss, berbincang? Dari kita lihat yang belakang dulu, ada yang mau? Oh, ini ada nih bapaknya. Sebelah sini, boleh? Banyak penjelasan. Ya. Syakur itu keadaan yang sangat sulit, ya. Kemudian kita diberi kemudahan yang besar. Jadi diberi sedikit, memberi banyak, itu esensinya. Makanya Allah menyebut diri sebagai salah satu namanya Asy-Syakur. Kalau para guru kita mengatakan bahwa Allah itu tidak minta, tapi dia memberi. Jadi dia di ekstrim Asy-Syakur. Kurang lebih seperti itu Pak. Makanya dalam doa juga salah satunya kalau kita menyebut nama salah satu dari 99 nama itu, saat kita mengucap itu, insya Allah kita juga dimudahkan untuk bisa bersyukur. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kita punya ego problem itu, apakah kita harus dihadapkan dengan situasi yang responsnya akan seperti misalnya yang ego paling benar, atau kita bisa lihat dari mana lagi kita bisa detect hal tersebut, Coach? That's interesting. Detection itu litmus testnya lagi-lagi setiap berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu, ya. Dan salah satu cara yang paling efektif kalau kita punya ego merasa paling benar, kita harus dibanting. Jadi kita harus ketemu orang, ketemu guru, ya. Ketemu orang yang bisa mendudukkan kita pada tempatnya. That you don't know anything. Of all the things you think you know, you don't know anything. Cara di Quran itu banyak sekali. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu contohnya yang selalu ayat favorit saya Al-Insan ayat pertama, ya. Itu kurang lebih bahasanya begini. Saya tidak hafal bahasa Arabnya, tapi kurang lebih bahasanya begini. Kalau koreksi kalau saya salah, boleh dibuka Al-Insan. Bukankah untuk waktu yang lama, ya, telah berlalu sebelum lu tuh kita manusia, bukan saya saja, tapi kita semua was nothing, not even worth remembering. Kita kembalikan ke sains ya. Menurut saintis, usia alam semesta berapa? 13,8 miliar tahun, betul? Usia bumi berapa bumi? Sekitar 1 miliar. Peradaban yang saat ini kita tahu pernah ada sejauh mana ke belakang? Sumeria itu sekitar 6,000 years old, ya. Mesir itu 4.000 tahun. That's it. Jadi kalau mau dibilang
Kalau kau mau tahu seberapa pentingnya kau di antara kreasiku, alam semestaku, pakailah hitung-hitunganmu sendiri, 13,8 miliar tahun. Peradaban itu adanya berapa? 6.000 tahun. Maaf Pak, kita, us, the one who are sitting here, bukankah 100 tahun lalu, di tempat kita yang pentingkan saat ini, ada orang yang merasa sedang mementingkan hidupnya saat itu. Jadi apa yang kita pentingkan saat ini, bisa jadi 100 tahun lalu nobody remembers. Betul? Anak kita mungkin ingat kita saat kita wafat. Waktu-waktu tertentu dia ingat kita. Cucu kita udah samar-samar. Cicit lupakanlah. Betul ya? Yeah. That's it. That's us. Dust to dust. Dan kata Allah apa? But you know what? I will remember you. Nothing in your life goes without me remembering you. Dan pertanyaannya gini, kalau udah dikasih tahu gitu, lo masih nggak tahu diri, Rene masih nggak tahu diri, ya problem banget dong Rene. Udah dibikin, udah di put down kan. You think you're special? You think you're great? You have how many books? How many bestsellers book Rene? Hah? Berapa? Dan bestsellers Indonesia sama bestsellers New York Times gak ada apa-apanya gitu ya. And you think you're so great, diundang sana sini? Ya. You think you're happy? You think you're good? You're amazing? Good. Bandingkan dengan orang-orang yang pernah ada, yang sekarang udah bahkan diingat pun tidak, disebut pun tidak. Same will happen to you, termasuk di anak cucu. Tapi aku ingat kau, aku ingat semua orang yang pernah, masih, dan akan ada hingga orang terakhir. Dan kau masih gak mau sujud padaku. Kau masih gak mau mentasbihkan aku. What's wrong with you? That's the way Allah put us down. Makanya kalau dibaca dengan tartil, dipahami artinya, sebenarnya begitu banyak ayat yang mendudukkan kita pada tempat. Gitu, Masya Allah. Wow, tepuk tangan dong buat Coach Rene. Ya. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Boleh dimobilisasi. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Saya Reni dari Ikatan Wanita Keluarga FEB. Ini saya kaget dapat tema seperti ini. Gak baca rundownnya sih. Tapi kagetnya kenapa? Karena mungkin relate dengan beberapa tahun terakhir. Berat sekali kan 5 tahun terakhir ini karena pandemi dan segala macam sampai sekarang banyak bencana dan segala macam. Kelihatannya ini waktunya yang tepat untuk kembali ke Allah ya. Gak ada waktu lain, jangan ditunda-tunda. Nah, Coach, saya mau tanya, apakah Coach ini kembali ke atas dengan melakukan tasawuf, ya, berzikir? Jadi apakah melakukan seperti itu atau yang lain? Boleh dibagi tipsnya. Yang kedua adalah sampai kapan kita merasa sudah lebih baik atau sudah merasa dekat dengan yang di atas? Sampai kapan? Ataukah tidak ada waktu batasannya karena kita adalah ruh yang akan kalau meninggal juga masih panjang perjalanan kita? Sampai kapan itu? Ya, makasih. What does it mean? Musibah itu kata bahasa yang ada di kosakata bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Bukan sekedar bahasa Arab. Bahasa Arab yang ada dalam Quran. Masya Allah. Ini lain. Mungkin kita nggak bisa gitu balik karena terlalu banyak godaan-godaan dunia ya. Dan sampai kita benar-benar mengalami musibah itu dan tidak ada orang lain yang bisa mengerti, kita akan kembali ke sana sendiri. Karena kita itu diciptakan sendiri dan kita akan kembali sendiri. Istimewa. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Musibah itu menarik karena untuk orang Arab sendiri itu membingungkan. Kalau kita bicara soal bencana, ya, bencana itu kayak gunung meletus, ya, atau tsunami, ya. Mereka punya kata lain yang lebih tepat, harita. Ya. Kalau bicara soal diputusin, ya, atau dipecat, itu bala, paham ya? Nah, musibah itu sendiri
ternyata unik karena dia punya kata dasar yang sama sekali tidak disangka. Kata dasarnya apa, Reni? As-soba. Ya, as-soba kemudian berubah bentuk ya dalam sebuah kata benda, dia menjadi musib, dan karena terus menerus menjadi musibah tuh. Ya. Dan itu kejadian yang tidak pernah tidak, selalu begitu. Itu penyebutan bahasa Arabnya ya. Apalagi ada domnanya musibah gitu kan, musibah. Dan ini yang menarik adalah begini. Kata dasar as-soba itu artinya apa? Ada. Menembak sesuai sasaran, that's it. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya, itu sebenarnya setiap saat ada anak-anak panah Allah yang waktunya tepat, intensitasnya tepat, sasarannya nggak mungkin salah untuk membuat kita berpikir. Nah, jadi esensi itu kalau dipegang, you are so right, ya. Begitu banyak hal saya pikir itu bagus buat saya, hebat buat saya, istimewa buat saya, ternyata buruk. Sebaliknya, begitu banyak hal yang menurut saya buruk, jelek, hancur, ternyata baik. Allah tuh ingin mengajarkan pada kita bahwa akulah yang mempunyai time frame terbaik, apa yang baik untukmu. Dan ini salah satu bentuknya. Kembali kepada pertanyaannya, colekan besarnya adalah pintu gerbangnya adalah urusan rumah tangga. Tapi habis itu saya mempelajarinya berbagai macam cara. Cuman saya pahami bahwa kita tidak mungkin approaching Quran itu hanya menggunakan rasa. Ya. Jadi saya menggunakan rasa, tapi saya juga menggunakan akal. Makanya saya belajar bahasa Arab. Sampai sekarang masih nggak teteh banget, nggak berguna sama sekali. Ya. Dan dari situ saya diajari bahwa esensi dari masing-masing kata, esensi kaitan kata, kenapa kata ini digunakan, kapan ayat ini diturunkan, itu jadi jauh lebih kaya. Jadi saya nggak secara spesifik tasawuf, walaupun saya nggak mengatakan itu tidak tepat, tapi saya juga menggunakan pendekatan yang lebih scholarly, karena udah jadi anak UI gitu ya, jadi lebih metodis, ya, yang sifatnya lebih getting to the root cause, memahami ini kata dasarnya apa, berapa kali penyebutannya, dalam keadaan apa disebutkan, kata-kata setaranya apa, kenapa nggak dipakai kata yang itu. Jadi pembelajaran kami seperti itu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Diri terus tadi Coach Rene juga bilang menguliti diri ya, untuk bisa tahu menguliti diri, untuk bisa tahu kita di posisi mana sih gitu kan. Itu kata-katanya Imam Al-Ghazali. Karena dia bilang gini, kesalahan pertama adalah kita melihat diri sebagai satu. Kita melihat diri sebagai that's me, itu gue. MBTI gue bilang gue INFJ. Gue tuh introverted. Kenapa lo taruh gue ketemu orang, bos? Itu kan aneh ya. Dikasih cara untuk mengenal diri malah songong. Dijadikan alat untuk minta dipahami. That's the problem. Bukannya melenturkan ego, merendahkan ego, menurunkan ego, justru melambungkan ego. And that's the problem with us, anak UI. Makanya gue lulus dari UI harus gaji minimal 10 juta. That's the problem. Problem itu. Ya, dan kenapa disebut menguliti diri? Imam Al-Ghazali dengan sangat indah mengatakan gini, anggaplah seluruh organmu itu rakyat. Itu bahasa dia, rakyat. Dia akan tunduk kepada tuannya. Siapa yang berkuasa? Layer-layer berikutnya yang menentukan siapa yang berkuasa. Masuklah Imam Al-Ghazali mengatakan ada layer yang namanya syahwiyah, hasrat, passion. Ya, kenapa diberikan itu? Supaya kita berkembang biak, supaya kita punya appetite. Ya, kalau kita nggak punya appetite makan, mati. Kalau nggak punya appetite untuk berhubungan seksual, manusia nggak bertambah. Betul. Tapi kalau kebanyakan, jadilah zina, jadilah rakus, jadilah korupsi, greedy. Betul ya? That's another layer. Jadi apa tadi yang pertama? Organ. Kedua apa? Hasrat, passion. Hasrat, sawiyah. Terus yang berikutnya Imam Al-Ghazali bilang khodobiyah. Apa? Khodab. Tahu khodab? La tahdab, kata Rasulullah. Minta nasihat dong Rasulullah. La tahdab. Apalagi Rasulullah? La tahdab. Apalagi Rasulullah? La tahdab. Jangan marah. Amarah itu layer. Ya, kenapa kita diberikan marah? Penting nggak marah? Ada pentingnya. Menegakkan keadilan. Kalau kita melihat ada ketidakadilan, kita pikir gini, ya emang udah nasibnya gitu ya, mau gimana lah. That's a problem. Tapi kalau berlebihan, kita jadi punya nafsu kebinatangan. Jadi buas. Jadi apa tadi? Organ. Terus
Sawiyah terus Amat. terus hadabiyah, amarah, anger. Ya, berikutnya apa? Akliyah. Akal. Ilmuwan Jerman abad pertengahan tuh saking hebatnya mengatakan bahwa yang namanya angin itu berasal dari gerakan pohon. Kenapa? Mainnya kurang jauh. Kesimpulannya nggak salah, tapi dia nggak cukup melihat banyak, betul ya? Ya itu akalnya, itu keterbatasan akal. Bisa jadi apa yang kita pikir kita tahu, tahun depan dibuktikan salah. Akal itu kuat, powerful, tapi pada porsinya. Dia punya keterbatasan. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, dan sebaik-baiknya yang menjadi raja adalah ini. Bahasanya qalbiyah, heart, the spiritual heart. Itu. Nah pertanyaannya, badanmu, dirimu itu penuh layer nggak? Jangan-jangan penuh layer dan kita nggak menyadari ada layer-layer itu. Kita merasa itu kita. Kalau saat marah emang gua aslinya Mudi, mau apa? Lo sibuk minta dipahami bro, bukan berusaha memahami. Seluruh dunia harus paham lo. Wah itu kayak anjuran satu makhluk yang udah dibuang sama Allah. Dari paradise namanya Iblis. Iblis artinya apa? Iblis kata dasarnya ablas. Dia yang berputus asa. Menarik ya? The sort of thing. Kalau kita belajar dari kata-kata itu, kita selami aja. Dahsyat sekali. Masya Allah. Tansa. Menarik bahwa yang ego sengsara itu kadang kita melihatnya sebagai cara kita atau usaha kita untuk rendah diri. Bagaimana cara membedakan kalau ini rendah diri atau kita punya ego yang tadi paling sengsara? Sengsara tuh paling gampangnya gini. Ada perasaan aku layak dikasihani. Sementara kalau rendah diri, kan gini, kalau kita bandul, yang paling satu bandulnya namanya arrogant. Betul ya? Ya. Yang satu samanya piti-pitimi, betul ya? Ya, aduh kasihannya gue ya Allah. Aduh, emang gue tuh emang udah mesti disayang nih. Kenapa kok belum ada yang sayang sama gue gitu ya? Yang bagus tuh kan di tengah. Yang di tengah itu confident. Ya. Nah, caranya adalah kalau kita udah merasa dikasihani, there's a clear sign you have a problem. Ya. Bahwa kalau kau minta dikasihani, berpulanglah kepada Allah saja. Ngadunya sama Allah. Dan insya Allah semuanya akan dimudahkan. Masya Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Coach Rene. Ada beberapa kondisi yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi memuliti diri, mengurangi distraksi, dan yang terakhir adalah ajakan untuk bersyukur. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Rene. Tadi bukunya boleh diberikan ya Coach ya nanti ya? Boleh banget. Kedua petanya berhak mengambil ini. Yeay, terima kasih Coach Rene. Thank you so much Coach Rene. Thank you Coach. Oke, baiklah hadirin sekalian, baru saja kita dengarkan bersama talk show dengan Coach Rene. Ada yang mau kasih refleksi diri? Satu boleh? Ada yang mau kasih refleksi? Oke. Terima kasih. Saya Boy Fenendra dari Iluni UI, alumni Fakultas Hukum. Mungkin agak sedikit bukan refleksi. Saya pengen menanggapi sedikit tanggapan dari cerita dari beliau tadi. Menurut saya itu sangat sederhana, Mbak. Kalau untuk teladan sebagai manusia, apapun status sosialnya maupun lagi susah, sederhana aja. Teladanilah Nabi Muhammad SAW, itu cukup. Itu saya pikir itu adalah contoh perilaku beliau yang paling sempurna. Beliau adalah manusia sempurna, terbaik. Mungkin pengembangan bisa memakai yang lain termasuk khalifah-khalifah lain ya. Tapi sebenarnya kalau untuk teladan mengatasi semua problem, menghadapi kesenangan dan kesusahan, sedang ekonomi susah, sedang ekonomi bagus, sederhana aja. Teladan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya hadirin sekalian.